betul betul. ke luar negeri banyak yang belum dibuka. Nah, ini 2022 saya masih dalam tanda petik masih tiarap gitu ya. Tiarap dulu lihat kondisi keadaan dan tahun 2023 saya mulai kembali back to the pilot seat Mhm. untuk memulai bisnis lagi. Apa yang membuat orang-orang harus lebih memilih TX Travel daripada travel agent lainnya? Ada nggak sih, misalnya kesalahan keputusan yang, menyebabkan bisnis ini sampai rugi banget gitu? Jadi hari ini saya senang banget karena bintang tamu saya kali ini adalah orang yang sangat spesial, yaitu beliau adalah founder dari TX Travel. Siapa lagi kalau bukan Bapak Anton Teddy. Halo Bapak, Halo juga. gimana kabarnya? Selalu baik. Selalu baik, luar biasa. Pak, ini kan ada TX Travel. TX Travel ini kan lebih ke perjalanan ke luar negeri ya. Ini didirikannya dari tahun berapa, Pak? 1991. Oh, 1991. Berarti udah berapa tahun? Hampir 30 ya? 30 tahun. Oke, kan 30 tahunan. 30 tahunan, 34. Ya. Oke. Kenapa memilih maksudnya dari 91 gitu. Terus apakah dari dulu sudah banyak orang yang liburan ke luar negeri, Pak? Selalu ada, Hmm. selalu ada. Tapi kenapa saya bikin travel, Hmm. ada ceritanya Oh, oke. mundur ke kelas 2 SD. Oh, oke. Kelas 2 SD, saya lahir dan besar sampai SMP adalah di Sukabumi, Oh, oke. Jawa Barat ya. Mhm. Nah, saya diajak papa saya buka toko Mhm. elektronik. Ya, Mhm. jadi radio, TV ya zamannya itu. Mhm. Eh, jadi tahun 70-an, kelas Mhm. 2 SD, saya diajak papa saya ke Jakarta Fair. Oh, oke, iya. Nah, Jakarta Fair dulu itu adalah di Monas, ya, Oke. bukan di PRJ lagi, bukan Iya. di Kemayoran. Mhm. Nah, lalu dari sana saya sangat tertarik Mhm. dengan Jakarta Fair. Mmm. Kelas 2 SD Mhm. tanya, "Pernah ke Jakarta Fair? Pernah ke Jakarta?" Mhm. Mayoritas semua mungkin sudah pernah ke Jakarta Mmm. Fair. Tetapi yang ke Jakarta, tapi yang ke Jakarta Fair Jarang ya? itu jarang. Nah, lalu Mmm. saya merasa kenapa ya harus saya Mmm. sendiri? Mmm. Mungkin karena saya punya kesempatan, Mhm. tapi bagaimana dengan yang lain? Nah, Mmm. dari situlah dimulai ibu wali kelas mengatakan, "Ya udah kalau misalnya Anton mau ajak teman-teman ke Jakarta Fair, Mhm. ya Anton yang bikin." Nah, Mmm. kebetulan saya di situ jadi ketua kelas, Oke. lalu memang seneng gitu ya, Mhm. dan mulailah. Nah, itu cikal bakar lahirnya semangat Untuk eee, travel. untuk travel. Nah, dari kelas 2 SD, Mmm. lalu SMP saya masih di Sukabumi, Mhm. SMA saya pindah ke Jakarta, Oh, oke. ke Karena orang Sant tua pindah kerja? Oh, enggak, enggak? sayanya yang pindah. Oh, Ya, oke. sayanya yang pindah ke Jakarta, Mhm. ke Santa Teresia di belakang Mhm Sarina, mhm. itu adalah sekolah menengah industri pariwisata pertama di Indonesia. Oh. Dan, saya lulusan angkatan ke-8, Mhm. lulus tahun 82, Mhm. 82 lalu mulai 81 ya, Mmm. 81 lulus 81, Mhm. lalu mulai kerja cari pengalaman dulu, Mhm. 10 tahun, 81 sampai Kerja apa, Pak, 90. waktu Di itu? travel. Oh, di travel Ya ya, juga? di travel. Ya sekolahnya Oke. travel, kerjanya di travel, Oke. lalu full time, belajar Mhm. sungguh-sungguh gitu ya, Mhm. dan 10 tahun kemudian saya eee, mendirikan waktu itu adalah bukan TX Travel, Mhm. mendirikan yang namanya Jakarta Express, Mhm. travel grosir pertama di Indonesia. Oh, Ya, oke. saya punya 2 muri. Muri pertama adalah sebagai travel grosir, Mmm. B2B ya, Mmm. B2B, yang bukan B2C. Nah, Mhm. itu pertama Mhm. kali di Indonesia. Saya yang punya rekor. Lalu rekor yang kedua adalah membuat
travel yang di-franchise-kan pertama kali di Hmm. Indonesia itu tahun 2004. Jadi Hmm. saya punya rekor muri 2. Hmm. Oke. Terus akhirnya kenapa tadi kan dari Jakarta Express ya? Kenapa akhirnya berubah ke TX Travel? PT-nya tetap sama, Oh, PT-nya Jakarta Express. mm-mm. Cuma Lalu dirubah namanya. pertanyaan yang baik sekali. Ini kenapa dari B2B menjadi B2C? Mm-mm. Jadi saya sekarang punya bisnisnya 2. Mm-mm. B2B ada, Mm-mm. B2C ada. Mm-mm. Nah, sejalan dengan waktu 91 berdiri sampai tahun 2000, Mm-mm. saya menjadi uh, wholesaler, Mm. grosir. Mm-mm. Tetapi produk saya tidak selalu dibeli orang Mm-mm. karena saya tidak B2C. Mm. Nah, saya melihat Toyota Astra. Mm. Pada zamannya Toyota Astra juga punya masalah yang sama. Dia Mm. kalah dengan Honda mobil. Sehingga Toyota Astra membuat Auto 2000. Yeah. Nah, membuat Auto 2000 yang khusus menjual mobil Toyota. Nah, saya ATM. Amati, tiru, Mm. modifikasi. Kenapa tidak? Jakarta Express punya jaringan sendiri, Mm-mm. distribusi sendiri, yaitu TX Travel. Sebelum Mm. COVID, jumlahnya 256 di 60 kota. 256 6 cabang. cabang. Ya, terbesar di Indonesia, Oke. ya, terbesar di ASEAN, Asia Tenggara, ya. Nomor 11 di Asia, ya. Oke, ini berarti ke luar negerinya ke semua luar negeri atau kemana aja nih, Pak? Awalnya kita jual segala macam. Tiket Hmm. pesawat, hotel, visa, tur dalam negeri, tur Hmm. luar negeri gitu ya. Kita jual semuanya. Sejalan dengan waktu mulai terbentuk ya 2016 saya mendapatkan kepercayaan untuk mencarter pesawat. Mencarter pesawatnya kemana? Mencarter pesawatnya adalah ke Tiongkok. Nah, mulai dari sana sampai hari ini fokusnya 85% adalah ke Tiongkok. Charter itu berarti sewa satu pesawat gitu? Sewa satu pesawat selama 6 bulan dan terus-menerus. Jadi sebelum COVID ada 11 pesawat per minggu. Sekarang ada 7 pesawat per minggu. Oke, Charter jadi full. Ya. charter full. Itu, oke. Jadi ini saya juga baru pertama kali yang sharing bisa charter full pesawat dari travel. Itu berarti kalau pesawat itu kan misalnya targetnya kursinya ada 50 nih, atau ada 100 gitu. Gimana kalau seandainya nih, dari yang daftar sama Bapak totalnya nggak 100, misalnya totalnya hanya 50%. Berarti rugi 50. Hmm. Sejalan dengan waktu, kenapa dari 1 jadi 2? Tentunya kita belajar. 1 selalu full, 2 selalu full, naik 3, 4, begitu ke 5, ke 6 ketemu permasalahan baru. Tidak selalu full. Nah, dari tidak selalu full itu kita harus putar. Bagaimana mikirin lagi, lebih jauh lagi, apa yang bisa kita lakukan. Mulai dari jual murah, misalnya kan ya. Jual murah itu satu pesawat misalnya yang paling gampang aja. Satu pesawat 150. Kita terisi 100, sisa 50. 50 ini kalau kita jual murah, mempengaruhi yang ke 100. Kita rubah. Sudah beli, sudah bayar duluan. Nah, kita rubah yang 50 itu dengan program yang berbeda dengan yang 100. Jadi semakin ketemu masalah, semakin kita putar otak untuk mengatasi supaya jangan rugi ya. Dan kalau lihat daripada prestasi selama ini 2016 sampai sekarang 2025 dipotong dengan COVID 2020, 21, 22, mulai lagi 2023 artinya sudah ketemu polanya supaya jangan rugi. Kalau rugi kan pasti nggak bisa terus. Iya, betul. Apalagi charternya satu pesawat. Iya, satu pesawat. Dan tiap minggu seperti sekarang ada 7 pesawat ke rute yang berbeda dan total hampir 30
program yang Hmm. dijalankan oleh 7 pesawat. Hmm. Oke, itu pesawatnya apa aja, Pak? Apa semuanya Garuda atau apa aja? Pesawatnya kita ada Lion Air ke Hmm. Hainan, lalu kita ada Citylink ke Chongqing, kita ada Hmm. Transnusa, kita ada Sichuan Air ke Nanning, Oke. beda-beda. Jadi 7 itu maksudnya satu merek pesawat, satu misalnya Garuda satu, Lion Air satu gitu ya? Enggak. Oh Jadi enggak? Lion Air seminggu 2 kali Mhm. ke Hainan, Jakarta, Sanya, Jakarta. Mmm. Seminggu 2 kali, Mmm. gitu. Citylink seminggu 2 kali, itu Mmm. tujuannya adalah ke Chongqing. Mmm. Lalu Sichuan Air seminggu 2 kali ke Nanning. Mmm. Transnusa seminggu 1 kali Mmm. ke Quyang. Oh, oke oke. Nah, dari, udah kerja sama pesawat-pesawat ini, itu juga ada kerjasama dengan siapa lagi, Pak? Misalnya untuk yang ini kan mau ke luar negeri ya, apalagi ke Tiongkok gitu kan. Kan banyak anak-anak ataupun yang habis SMA dia mau belajarnya ke Tiongkok gitu, kuliah di Tiongkok. Itu ada, kerjasama dengan SMA-SMA juga? Enggak. Oh, Kita enggak? punya segmen marketnya adalah satu untuk full yang liburan, ya itu Mmm, satu. spesial Tentunya kita liburan. kerjasama dengan travel agent Mmm. yang di Tiongkoknya, itu Mmm. satu. Kedua, segmen yang kita bidik adalah satu yang punya waktu. Mmm. Karena ini berangkat selalu seminggu, 7 hari setiap minggu, ya 7 kali setiap minggu. Jadi Mmm. hampir tiap hari ada keberangkatan. Mmm. Harus ada yang sasarannya adalah yang punya waktu. Mmm. Kedua tentunya dijual dengan harga murah karena kita blok satu pesawat, charter Mhm. satu pesawat, harganya murah. Mmm. Nah, yang ketiga adalah yang suka jalan-jalan, yang Mmm. mampu jalan-jalan gitu ya. Mmm. Nah, ini muncullah segmen ini adalah orang tua Mmm. yang usianya di atas 50 tahun. Mmm. Kalau usianya masih di bawah 30 tahun, di bawah 40 tahun, tadi Mhm. sekolah gitu ya, Kerja. Mhm. yang sekolah atau yang kerja atau yang Mhm. berbeda, Mhm. segmennya beda. Kita nggak bidik ke sana. Oke. Jadi lebih ke, yang di atas 50 tahun. Yang senior punya waktu. Mmm. Mhm. Mmm. Oke. Terus, biasanya pemasarannya ke mereka seperti apa, Pak? Melalui apa? Pemasaran, Pameran ya. atau sosial media atau apa? Ya, sekarang pameran ada, Mmm. sosial media ada, Mmm. WA Group ada, ya. Mmm. Segala macam yang bentuknya sekarang sudah tidak iklan dalam tanda petik, Mmm. pasang di koran Mhm. gitu ya. Radio saya masih ada, Mhm. Mhm. Kalau koran mungkin udah lebih sedikit kali ya? hampir tidak ada. Hampir nggak ada, karena kan koran sekarang banyak yang udah berubah ke digital juga Betul. sebenarnya. Oke. Terus Pak, kalau untuk, dari biasanya kita ke luar negeri ini, itu biasanya tiketnya berapa kalau ke Tiongkok? Tergantung Mmm. daripada tujuannya. Mhm. Ke Hainan itu adalah harganya sekitar 3 jutaan, Mmm. 5 hari, 3 malam, Oh itu udah sudah satu paket? sudah paket. Semua kita jual paket, Oh oke. termasuk tiket pesawat, Mhm. hotel, turnya, makannya, gitu ya. Itu sekitar 3 jutaan ke Hainan. 3 juta 5 hari? Iya 5 hari, Oke. 3 malam. 3 malam, oke. Mhm. Terjangkau Menginapnya ya? iya sangat murah, iya. Iya, Nah betul makanya bisa betul. banyak. Makanya bisa banyak. Oh, Harga kenapa kita charter, kita bisa mengontrol harga. Harga jualnya kita mhm. bisa. Oke, berarti ini kayaknya, liburan Desember saya akan ikut. Oke oke oke. Terus Pak, kalau untuk, dari awal ya, ini kan udah dari 91 gitu. Untuk progresnya sampai ke sini, ini kan pasti ada mengalami bisnis itu kan nggak selalu naik ya, Pak, ada naik turunnya. Pernah nggak sih tertarik untuk pindah bisnis lain gitu? Eee, ini hal yang menarik. Di Mhm. dalam bisnis travel Mhm. secara umum, Mhm. kalau ekonomi lagi jelek, travel itu bagus. Kenapa? Karena
bisnis lagi jelek, mhm, pengusaha lagi jelek, pabrik lagi jelek, mhm, supplier lagi jelek. mhm. Mereka memberikan bonusnya jalan-jalan. Jadi travelnya Oh, oke naik karena oke. banyak pesanan. Mhm, Sebaliknya, kalau bisnis lagi bagus, orang-orang punya duit, mhm, jalan-jalan juga, ya. Jadi bisnis ini sangat menarik buat saya mmm, karena up and down-nya hampir tidak ada. mmm, Kecuali jadi kita pernah kalau ditanya, kita pernah mengalami namanya, krisis ekonomi Asia tahun mhm, 97, mhm, nggak ada masalah. mhm, 98 kerusuhan, nggak masalah juga. mmm, Lalu yang namanya SARS, itu juga nggak masalah. Yang mmm, masalah cuma Covid, mmm, itu nyungsep sampai ke bawah, sampai titik nol. Kenapa? Airport-nya ditutup, terus itu gimana kel waktu itu? nggak bisa buka, kantor pun dibatasi bukanya, Mhm, iya. Nah, itu kalau ditanya ya, itu adalah posisi yang paling rendah. Tetapi kan semua bisnis kena pada waktu itu. mhm, Ya nggak bisa apa-apa, kita tunggu. Ya, tunggu sampai, pemerintah membolehkan lagi, mmm, airport boleh dibuka, kita boleh kerja lagi, mmm, PPKM dan lain sebagainya setelah recovery baru mhm, kita mulai jalan lagi. 2020 April mhm, kita mulai tutup gitu ya secara efektif mhm, karena ikuti aturan pemerintah. Lalu mulai 2021 mulai buka tapi belum recovery. Orang mmm, takut, mhm, eee, mau kemana gitu ya, mau kemana pun itu orang takut. mhm, betul betul. Ke luar negeri banyak yang belum dibuka. Nah ini 2022 saya masih dalam tanda petik masih tiarap gitu ya. Tiarap dulu lihat kondisi keadaan dan tahun 2023 saya mulai kembali back to the pilot seat Mhm, untuk memulai bisnis lagi sampai oke. sekarang. Itu berarti kan sekarang ada 7 ya? 7 7 charter pesawat pesawat. ya, setiap minggu. Oke, tadi dari, menyewa 7 pesawat ini dari tahun 2023 2023. Tadi yang April sebelumnya itu 11. 11, 11 Iya. tuh yang dari 1991? Enggak, Oh itu enggak? 2016. Mmm, 2016 seminggu satu, mhm, lalu mulai jadi 2, mulai mmm, pelan-pelan sampai 2019 itu ada 11 pesawat. oke. Oh ya Pak, kalau travel-travel kayak gini, itu kan tadi, Bapak ada info kalau misalnya selain target marketnya 50 tahun ke atas, itu kan kalau marketnya lagi turun kan biasanya perusahaan kayak ngasih hadiah untuk yang capai target, hadiahnya jalan-jalan nih ke luar Ya, negeri gitu ya. kan. Nah, eee, itu berarti sekarang udah kerjasama dengan berapa perusahaan, Pak? Kalau ditanya kita kerjasamanya sebenarnya Udah ribuan? iya banyak sekali ya, Mmm, puluhan ribu kita oh sudah puluhan ribu. kerjasama karena bentuk kerjasamanya kan tidak menetap. Mmm, Misalnya satu pabrik 1 tahun itu bisa mhm, 1 atau 2 kali saja. Tapi kan kita perlu, ribuan, mhm, banyak. Karena mhm, kalau kita cerita kapasitasnya, eee, 1 pesawat 150, satu satu pabrik gitu ya, satu supplier itu kan paling juga 25, tiga mmm, puluh gitu ya. Paling banyak katakanlah 100 gitu ya. Nah kalau 100 pun kan itu cuma 1 hari. Padahal iya, kita ada 365 hari. mmm, Jadi mmm, harus banyak. Kita tidak fokus kepada perusahaan saja, tapi juga kita fokus kepada perorangan, individu. mmm. Nah, kita punya yang namanya reseller. Nah, Mmm. resellernya ada 12.000. Oh, reseller tiketnya. Reseller turnya. Oh iya, Ya, reseller tour-nya. Oke oke. Oke, terus Pak, misalnya kalau untuk saat ini, gitu ya, teknologi kan udah semakin berkembang, sosial media semakin cepat, gitu. Banyak, eee, travel agent yang lainnya, gitu kan. Apa yang membuat orang-orang harus lebih memilih TX Travel daripada travel agent lainnya? satu adalah kalau kita charter pesawat, Mhm, kita punya
kontrol penuh terhadap produknya. Betul. Ya. Nah, pertanyaan adalah berapa banyak travel lain yang charter pesawat? Nggak banyak. Hampir tidak ada. Mmm. Gitu. Jadi mau nggak mau lebih murah. Nah, sekarang kan perbandingannya adalah saya dengan charter pesawat saya jual lebih murah. Mereka punya pilihan beli commercial flight, Mhm. harganya lebih mahal Mmm. dengan ada resiko Mhm. deposit dan lain sebagainya. Sistem bisnisnya saya buat semudah mungkin, Mmm. serendah mungkin Mmm. resikonya. Nah, dengan begitu membuat charter flight saya bisa lebih maju lagi. Oke. Ujung-ujungnya Mhm. siapapun yang jual, kalau kita cerita ke Hainan yang 3 jutaan, ujung-ujungnya ke saya. Mmm. Pakai pakai bungkusnya adalah travel A, travel B, travel C, benderanya beda macam-macam, ya ujung-ujungnya ke saya juga. Jadi mereka itu sebagai reseller-nya dari tempat Kita Bapak. sebut ada kalau reseller itu dia pakai bendera saya, karena dia tidak punya bendera. Mmm. Tapi kalau dia punya bendera sendiri, dia punya kemampuan untuk menjual juga banyak, bisa Mmm. bikin satu grup, dia bendera sendiri. Mmm. Istilahnya di dalam bisnis itu maklun. Mmm. Nah, bukan Oke. punya sendiri, Mhm. ambil Baik. dari orang lain, pakai Mhm. merek sendiri gitu. Kalau kayak gitu berarti dapat komisinya berapa, Pak? Para Lumayan reseller lah, ini? iya lumayan lah. Kalau nggak lumayan Lumayan? nggak bakalan beli kan. Oh iya, Iya, betul. itu kembali satu ekosistem di dalam, travel agent, kita Mhm. harus take care everybody, ya, Mmm. supaya mereka juga semangat jualannya, gitu ya. Mhm mhm. Karena kan kayak gitu, misalnya nih kita jualan ataupun reseller produk apapun kalau hanya profitnya sedikit, biasanya penjualannya loyo gitu kan, Iya karena kan iya, semua butuh operasional. betul 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 betul. Oke, Iya. oke. Terus Pak, selama bisnis dari 1991 sampai sekarang, 30 tahun, 34 tahun, ada nggak sih, misalnya kesalahan keputusan yang menyebabkan bisnis ini sampai rugi banget gitu. Ternyata, salah nih keputusannya harusnya nggak gini, tapi gini. Pernah nggak, Pak? Eee, kalau salah ambil keputusan menurut saya adalah hal biasa. Mmm. Tetapi ada satu peristiwa charter pesawat ini memerlukan izin Mhm. tersendiri. Oh, pas awal banget ya? Ya, Oke. awalnya harus ada izin. Mhm. Izin ini keluarnya adalah mepet-mepet, Mhm. last minute keluarnya. Nah, keluarnya last minute ini, tentunya sangat beresiko. Mmm. Tetapi inilah bisnis sehingga tidak banyak yang berani ambil. Mmm. Nah, pada waktu pertama kali, 2016, Mhm. saya charter pesawat. 3 hari sebelum keberangkatan, itu dikasih tahu bahwa saya tidak mendapatkan izin Mmm. terbang ke kota yang saya inginkan. Mmm. Jadi dirubah terbangnya ke kota, tadinya kota A, sekarang ke kota B. Mmm. Saya bilang, "Oke, selama izin keluar." Karena sudah dijual satu pesawat penuh Mhm. dan itu berangkat setiap minggu gitu ya. Dan pada waktu itu, pada waktu hari H-nya keluar berita bahwa izin yang pertama dari 13 pesawat, yang pertama itu tidak keluar. Mmm. Yang keluarnya adalah mulai yang kedua. Mmm. Tanggal yang pertama tidak keluar, keluarnya minggu depan. Mhm. Padahal itu diberitahu, saya masih ingat, adalah jam 9 pagi waktu Tiongkok, jam 9 pagi waktu Jakarta, Mmm. jam 10 pagi waktu Tiongkok. Padahal pesawatnya berangkat jam 4. Jadi ada yang sudah berangkat dari Surabaya, Mhm. ada yang ya semua sudah siap-siap. Mmm. Hari itu diberitahu izinnya tidak keluar. Mhm. Nah, ini membuat saya syok Mhm. sebenarnya. Lalu ada hal yang saya teringat dengan ajaran dari papa saya. Papa saya mengatakan, "Kalau ada nama baik dijual, beli." Hari itu saya mengambil keputusan berdasarkan
ajaran papa saya ini, saya mengembalikan semua yang sudah, mereka kan sudah bayar. Yang mau pergi 100% saya kembalikan tanpa ada pengurangan. Lalu saya memberikan, ini proses beli nama baiknya. Saya bilang, oke, saya tidak bisa terbang, bukan kesalahan saya 100% karena izin tidak keluar. Saya kompensasi setiap yang tidak terbang sekarang diberikan gratis untuk terbang mulai minggu kedua sampai 13 kali ke belakang. Gratis. 13 kali? Bukan 13 kali gratisnya. Gratisnya 1 kali, boleh pilih dari 13 kali keberangkatan. Nah, yang menarik adalah bahwa ini ternyata dari sisi kerugian sangat besar. Tapi ternyata menjadi satu iklan yang kalau ditanya sekarang, ini menjadi iklan promosi yang sangat efektif. Sangat efektif. Orang percaya. Dari 2016 sampai sebelum COVID, sudah 5 kali terjadi hal yang seperti ini. Pada hari keberangkatan tidak berangkat. Pada hari keberangkatan tidak berangkat. Tetapi sampai hari ini, kenapa konsumen, peserta, tamu itu masih percaya dengan TX Travel? Kuncinya satu. Kalau nggak bisa terbang, kita kembalikan full 100%, lalu memberikan gratis tour untuk rute yang sama. Jadi malahan sekarang itu ada joke-nya. Orang bercanda. Pak Anton, rute mana yang nggak ada, yang izinnya belum keluar? Siapa tahu nggak keluar gitu kan ya? Iya, terus dapat gratis. Dapat gratis. Kita yang terakhir ini ada satu, kita kerjasama berangkat tanggal 10, ya. Berangkat tanggal 10, izinnya baru keluar tanggal 4. Sekarang itu kita sudah tahu ngurus izinnya ya, karena 5 kali kesalahannya. Kita belajar, jadi kita tahu harus bagaimana ngurusnya lebih jauh. Lalu kita sudah punya channel yang cukup baik di China-nya maupun di pihak Indonesia-nya, sehingga kita bisa mengurus izinnya itu dengan lebih mantap. Oke. Kenapa bisa sampai tidak ada izin, Pak? Izinnya keluar bisa telat keluarnya karena satu dan lain hal. Biasanya karena apa satu dan lain hal itu? Dokumen kurang. Tidak ada yang tanda tangan. Dokumen dari travelnya? Ya, dianggap kurang. Tidak ada yang tanda tangan. Orangnya masih di luar negeri. Slotnya tidak ada, ini dan itu ya. Kadang-kadang malahan kalau menurut saya banyak hal-hal yang kita tidak pernah tahu. Iya, apalagi orang udah beli terus sampai gagal terbang. Saya juga kalau jadi bapak shock sih. Oke. Ya, tapi kira-kira kalau misalnya gagal terbang, saya kasih gantinya, lalu pilih kapan aja boleh terbang. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Oke. ya sudah. Iya, oke. Nah, Pak, terus kalau misalnya nih, ada nggak sih tokoh yang Bapak idolakan banget, terus Bapak saya pengen nih sesukses dia. Ada nggak, Pak? Atau sekaya dia? Iya, kalau idola ya saya mengidolakan papa saya. Papa saya orangnya sederhana, cara pikirnya sederhana, memberikan solusi juga sederhana, cara bisnis pikirannya juga sederhana, dan saya mengidolakan beliau. Banyak praktek bisnis yang saya lakukan sekarang adalah saya selalu berpegang kepada papa. Oke. Apa motivasi Bapak sampai bisa sekeren sekarang, Pak? Dari dulu apa motivasinya? Kalau boleh tahu, apakah saya ingin, kan ada orang yang motivasinya saya ingin nunjukin ke orang tua gitu kan, ada motivasinya saya nggak mau hidup sesusah dulu gitu, kan ada macam-macam. Kalau Bapak sendiri motivasinya apa? Saya sebenarnya dimulai dengan suka jalan-jalan. Jadi kalau tanya
saya bisa jalan-jalan. Nah, saya sekarang mau membuat semua orang bisa jalan-jalan Hmm. dengan harga terjangkau. Makanya TX itu dikenal dengan travel yang murah. Poinnya adalah seringkali orang berpikir kalau murah itu Jelek. kurang bagus, ya jelek. Nah, saya membuktikan bagaimana orang yang bagaimana produk tour yang murah tapi bagus. Sebenarnya rahasianya apa? Rahasianya orang lain beli 1, saya beli 100. Orang lain beli 10% daripada pesawat, saya belinya 1 pesawat kan. Orang Jadi lain dapatnya lebih itu murah. sudah lebih murah. Lalu negosiasi saya ke pihak hotel, ke pihak partner travel agent yang ada di China-nya, yang namanya charter flight, dia datangnya rutin. Nah, sekarang kompetitor saya ada yang rutin nggak? Nggak ada. Nah, itu sudah membuktikan sebenarnya. Dan tidak perlu terlalu lama. Orang udah sekarang itu adalah yang namanya WA komunitas ya, WA group itu kejam sekali. Kalau TX Travel melakukan jual harga murah lalu jelek, itu akan jadi blacklist di mana-mana dengan mudah. Betul. Tapi sebaliknya, kalau kita jual murah lalu bagus, nah itu akan menjadikan juga satu promosi gitu ya. Saya baru pulang, saya baru pulang tentunya dari Tiongkok dengan usia sekarang 65 tahun. Saya berangkat tanggal 23 Mei memimpin satu grup kecil 22 orang ikut Yangtze River Cruise. Setelah itu grupnya pulang, saya tidak pulang karena saya menyambut grup yang datang 3 bus. Pergi kemana? Ke Shangri-La di Tiongkok juga. Nah, kalau ditanya kenapa saya dengan usia 65 bukan muda lagi, sebenarnya dengan posisi saya sebagai owner, saya tidak perlu lagi pergi-pergi seperti begini. Tapi kenapa saya masih semangat? Satu adalah persoalan berbagi tadi. Pada waktu saya cerita orang pergi ke Shangri-La, orang lain perginya ke Shangri-La. Tetapi saya perginya bukan cuma ke Shangri-La. Saya perginya adalah the real Shangri-La. Yang Shangri-La sesungguhnya, yaitu di Palakechung. Banyak orang yang tidak pernah dengar Palakechung seperti apa. Dan saya membuktikan sejak Desember tahun lalu, begitu saya selesai survei, jadi setiap tour itu saya melakukan survei. Dan setelah itu saya bawa grupnya. Sekarang sudah hampir 1.500 orang yang ikut rute seperti ini. Apakah populer rutenya? Tidak ada yang mempopulerkan kecuali TX Travel. Tidak ada travel lain yang pergi ke Palakechung, the real Shangri-La. Nama Shangri-La-nya sendiri adalah satu tempat yang begitu damai, bisa melihat puncak gunung salju, di mana orang-orangnya hidup lebih daripada 100 tahun. Oh iya. Ini dalam arti, karena Shangri-La itu pertama kali keluar oleh James Hilton tahun 1933. Dia adalah penulis buku pengarang tentang muncul namanya Shangri-La. Nah, Shangri-La-nya itu, walaupun dia belum pernah ke Shangri-La, nah Shangri-La-nya itu sekarang itu ada kota di Tiongkok sana namanya Shangri-La. Tapi kota is kota. Tapi arti daripada Shangri-La tadi, orang-orang yang hidup lama gitu ya, itu kan cerita. Tapi tentang kedamaian, tentang daerah yang bisa ngelihat puncak gunung salju, tempatnya damai, penuh dengan keindahan. Nah, itu adalah adanya di Palakechung. Oke, tertarik. Oke, lanjut Pak. Apa ekspansi yang mau dilakukan lagi apa? Ini kan udah 200-an cabang ya tadi. Sebelum COVID 256, setelah COVID sekarang tinggal 38. Oke. Yang menarik adalah zaman berubah, cara bisnis berubah. 2024 Juni sama salesnya dengan
2019 Juni sebelum COVID dengan 256. Ternyata 38 cabang salesnya bisa sama. Oh, Nah, kenapa? Ya. kenapa? Satu adalah 256 ini adalah kantor, cabang, franchise. 38 juga kantor, franchise. Tapi ternyata sejalan dengan perubahan zaman setelah COVID, cara bisnisnya sudah berubah. Apakah kamu mau mesen sesuatu itu berpatokan dengan jam kerja? Enggak. Kapan aja kamu bisa. Karena Kadang sekarang malam itu sebelum betul, tidur. betul. Kapanpun kamu bisa. Nah, ini juga terjadi dengan peak hour kita, bukan jam kerja. 256 berdasarkan jam kerja. Jam 9 sampai jam 5. 38 cabang itu juga berdasarkan jam kerja. Nah, kita punya ribuan reseller yang kerjanya adalah tidak pakai jam kerja. Dan itu yang sebenarnya menjadikan hasil, ya, menjadikan hasil, menjadikan sales karena zamannya sudah berubah. Oke, jadi untuk rencana ekspansinya apa nih Pak? Mau memperbanyak cabang atau mau memperbanyak charteran pesawat atau apa Pak? Satu, saya menghentikan ekspansi franchise TX Travel-nya. Karena ternyata dengan 38 sales-nya lebih sekarang sudah lebih besar daripada 256. Karena ada perubahan zaman tadi, cara bisnis berubah. Kedua adalah kalau ditanya memperbanyak charter, sekarang baru 7. Ya, tentunya ambisinya paling tidak nyamain gitu ya dengan yang dulu 11. Tetapi tidak mudah. Banyak tantangan, banyak perubahan, banyak hal-hal yang perlu diperhitungkan. Tetapi yang jelas adalah tujuan dasar daripada saya buka TX Travel adalah membagikan kebahagiaan saya bisa jalan-jalan yang diawalinya adalah ke Jakarta Fair. Gitu. Jadi kalau sekarang saya pergi menemukan surga dunia yang namanya Shangri-La di Palakecung, saya mempromosikan itu. Tiap bulan saya punya program namanya Jalan Bareng Anton Teddy. Ini hampir tidak ada. Kalau kita cerita, apakah ada top 10 travel agent di Indonesia yang ownernya mimpin tour? Itu hampir tidak ada. Ya, kalau yang kecil-kecil kan bukan top 10. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kenapa saya berani bawa jalan bareng Anton Teddy. Dan biasanya kalau jalan bareng Anton Teddy itu kita bisa lebih daripada 2 bus. 2 bus, 3 bus, yang terbanyak kemarin adalah 5 bus, 1 pesawat, 180. Pertanyaan adalah, resiko saya kok berani? Resikonya besar. Kalau kira-kira kamu jadi peserta jalan bareng Anton Teddy ya, itu saya kasih makanannya kurang enak. Ada saya. Ada ownernya lagi. Iya, kamu protes nggak? Enggak. Nggak berani protes? Iya. Nggak enak. Nggak enak, Iya. salah. Pasti protes. Oh iya? Iya. Saya kasih yang jelek, kamu protes? Pasti protes. Karena ada saya. Dan itu terjadi, itu akan terjadi. Tapi kenapa tidak terjadi? Karena kenapa saya berani dalam tanda petik membuat program seperti itu setiap bulan. Dan yang ikut itu adalah cepat sekali habisnya. Demand-nya besar sekali. Karena ini menjadikan spesial. Satu, ada jaminan, ownernya ikut. Kedua, kalau ada yang tidak betul, yang jelek, itu langsung ownernya ada di situ, bisa protes. Ketiga, supplier takut. Ada pembelinya yang ngirimnya banyak kok gitu ya. Nah, itu. Jadi banyak hal-hal yang saya memanfaatkan. Kita tidak bisa, misal contoh ya, hal yang simple. Saya tidak mengharapkan yang namanya koper
itu tidak terbawa oleh pesawat. Hmm. Tentu itu saya tidak harapkan. Iya. Tapi kalau terjadi seperti itu, saya melakukan apa yang papa saya katakan. Kalau ada nama baik dijual, beli. Saya beli. Setiap koper, pemilik koper yang kopernya ketinggalan, saya kasih 500 RMB. RMB itu mata uang China senilai kurang lebih hampir 1,2. Dan itu bisa dipakai untuk beli yang namanya kopernya hilang kan tentunya pakaiannya dan lain sebagainya. Dan itu waktu kemarin itu termasuk saya punya koper juga tidak ada. Kok bisa? Karena nggak kebawa. Kalau ditanya kok bisa nggak kebawa, ya semua terjadi dalam tanda petik itu sesuatu yang kita nggak bisa kita tidak bisa melakukan 100% benar gitu ya. Nah itu kan kesalahan daripada airline, tidak kebawa karena satu dan lain hal, alasan ini, alasan itu. Tanggung jawabnya kan ke saya. Kamu beli tur ke TX Travel, itu apakah peduli saya beli airline-nya siapa? Kamu kan tidak peduli. Naik pesawat apa tidak peduli. Nginep di hotel mana kamu tahu. Naik pesawat apa kamu tahu. Hotelnya tidak ada listriknya, hotelnya tidak ada airnya, hotelnya tidak ada handuknya. Kamu nggak mau tahu. Karena kamu sudah beli dengan saya. Nah, saya harus tanggung jawab. Nah itu. Dan itu yang saya sebut sebagai beli nama baik. Pada waktu kamu kopernya tidak ada, saya memberikan 500 RMB, di mana saya juga ketinggalan kopernya, baru 3 hari kemudian lalu saya beli. Saya beli itu 300 RMB, saya masih dikembalikan 30. Jadi saya beli 270. Pakaian, saya beli 2, baju winter, baju dingin, lalu saya beli long john, dan saya beli 1 celana panjang dan underwear, dan perlengkapan yang lain. Itu cuma 270, tapi saya memberikan 500. Kenapa saya memberikan 500, nggak memberikan 300 gitu ya? Inilah saya memanfaatkan bagaimana problem menjadi promosi. Nih, Pak, terakhir Pak. Apa motivasi yang bisa Bapak berikan bagi para pebisnis yang baru mau memulai usaha? Misalnya, kayak sekarang kan lagi banyak PHK ya, terus mereka mau melamar pekerjaan. Kadang-kadang kan melamar pekerjaan juga nggak bisa langsung diterima. Sedangkan mereka nggak ada uang, jadi mereka berpikir ya udahlah coba aja jadi bisnis, siapa tahu berhasil. Tapi kan bikin bisnis juga tidak segampang itu, gitu. Nah, mungkin apa pesan-pesan dari Bapak untuk mereka yang sedang baru memulai bisnisnya supaya mereka bisa bertahan walaupun bisnis itu susah dan berat? Ingat, saya lulus tahun 81, saya kerja. Buat saya itu bukan kerja, saya belajar. Saya belajar untuk mempersiapkan saya punya bisnis. Selama 10 tahun, saya cerita sedikit background bagaimana yang namanya belajar. Ya. Belajar dari sekolah itu adalah formal, tetapi belajar bisnis itu sesuatu yang real. Saya waktu itu dalam 3 tahun ditunjuk menjadi supervisor. Kenapa? Karena saya tong sampah. Kenapa tong sampah? Orang tahu, oh Anton tong sampah. Buang aja semua pekerjaan yang kita tidak suka, kasih ke Anton. Anton pasti mau bantu. Kantor buka waktu itu jam 8, saya datang setengah 7. Kantor tutup jam 4, saya pulang jam 10. Pertanyaan adalah kenapa saya harus susah-susah seperti itu? Karena saya mau belajar. Nah, pertanyaan adalah mau belajar bisnis, mau bisnis, belajar dulu. Sukanya apa? Gitu kan ya. Suka jalan-jalan, ya belajar di travel. Belajarnya mau jadi apa? Mau jadi tour leader, mau jadi bisnisnya, atau mau belajar semuanya. Coba dulu. Gitu. Gak ada istilah, oh saya sudah sekolah, lalu pasti bisa. Nggak bisa. Magang dulu. Belajar sama orang yang bisa.
Yang paling gampang di zaman sekarang itu menjadi affiliate, menjadi reseller, menjadi apa saja yang kita bisa lakukan tanpa kita modal. Ya, misalnya saya ambil contoh di online e-commerce itu kalau kita rajin ya, kalau kita rajin tanpa perlu modal, kita bisa minta contoh. Kita bisa minta Betul, contoh betul. produk, lalu kita review. Betul. Dan Di live-in. iya, live dan segala macam. Kalau ditanya gagal, ya berarti ada sesuatu yang salah dengan kita. Yang perlu dilakukan apa? Lakukan sampai bisa. Kalau kita nggak bisa, berarti kitanya yang salah. Satu. Kedua, kita harus belajar. Ini bisa viral, ini bisa viral, ini bisa viral, ini bisa viral. Kenapa? Apa rahasia viral itu? Semua kita sudah lakukan. Apa yang kita belum lakukan? Di dunia ini, ada yang bilang, ya karena dia cantik, karena dia cakep, pintar ngomong dan lain sebagainya. Mesti kita ngerti bahwa di Instagram, di YouTube yang tidak menampilkan muka, tapi followernya banyak, itu ada. Yang tidak ngomong, cuma mimik saja, juga ada. Jadi, kita harus punya kreatif. Yang satu, kalau ditanya, ada kemauan dulu. Kedua, jangan punya alasan. Jangan punya alasan. Kalau punya alasan, itu sudah saya bisa mengatakan, kalau kita punya alasan atas kegagalan kita, artinya kita sudah 70% gagal. Jangan punya alasan. Cari kenapa kita tidak bisa. Kenapa kita tidak bisa. Never give up. Jadi kalau ditanya zaman sekarang, satu, saya lahir tidak ada handphone. Kamu lahir sudah ada handphone. Saya lahir tidak ada internet. Kamu lahir sudah ada internet. Sudah ada perubahan. Nah, sekarang itu tetap di dalam bisnis semua harus melalui apa yang namanya proses. Orang diproses dulu. Kamu sekolah, saya sekolah. Saya sekolah cuma SMK. Tapi kenapa saya bisa membuat satu konsep bisnis yang muridnya 2. Travel agent yang punya muridnya 2, itu nggak ada. Apalagi saya menciptakan gitu ya. Kalau punya murid tumpengan, makan soto, bikin pempek, itu kan bisa diciptakan. Pempeknya 1, sekarang bikin 1 juta, bisa bikin gitu ya. Tapi yang namanya bisnis, saya menciptakan B2B pertama di Indonesia. Tadinya kan berarti tidak ada. Saya menciptakan travel franchise pertama di Indonesia. Tadinya kan nggak ada. Kalau ditanya, di luar negeri ada nggak? Gitu ya. Saya niru segala macam. Ya kenapa sekarang? Yang lain nggak niru. Iya, betul. Jadi, never give up. Jangan punya excuse. Dan fokus. Luar biasa. Terima kasih banyak Bapak atas sharing-nya. Saya yakin saya udah banyak belajar ini ya tentang bisnis. Walaupun menurut saya gini, walaupun kita mungkin bisnisnya berbeda, tapi dari kesuksesan orang lain itu ada yang kita bisa pelajari dan kita masukkan ke dalam bisnis kita. Yes, betul. Luar biasa banget. Oke. Terima kasih Bapak, dan saya yakin juga yang ngedenger dari sharing podcast ini akan sangat belajar banyak bagaimana bisa mengkolaborasikan banyak hal dan bisa menjadi sukses Bapak.